akhirnya kos itu cici saya yang kalah. Dia yang datang ke kos saya, dia kasih duitnya buat bayar uang kos. Oh, jadi tiap kali kalau mau bayar kos cicinya datang. Iya. Ini bayar kos nih. Iya. Karena dia tahu Saya lu nggak bakal minta. Iya. Oh, oke. Mungkin lu harus kasih nomor telepon ibu kosnya ke cicinya ya. Langsungnya transfer langsung. Iya. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di podcast kita, di channel kita Unfair Advantage. Dan seperti biasa kita hari ini punya satu narasumber yang pastinya spesial. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng ting ting. Jadi setiap kali kita ada upload video baru, Anda tidak kehilangan momentum. Teman-teman, hari ini saya ada bersama saya, di depan saya ada Agus Sutina Taslim alias Aling ya. Apa kabar Aling? Luar biasa, Her. Oke ya. Terima kasih Aling atas waktunya di sela kesibukannya untuk yang padat pastinya bersedia untuk hadir di sini dan berbagi kepada penonton di channel kita. Ya, mungkin banyak yang nggak kenal Aling ya. Kalau mungkin bagi yang udah kenal mungkin tahu Aling cukup baik. Tapi mungkin boleh diceritakan Aling cukup senior loh ya Aling ya di dunia bisnis dengan mega giant tim yang luar biasa. Aling berapa tahun di bisnis Aling? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Wow, ya. Sekarang saya akan ajak Aling untuk lihat ke masa lalu, ya. Aling lahir Jakarta? Enggak. Bukan. Oh. Saya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Oh, deket dong ya. Deket. Dulu Lampung ke Jakarta belum ada tol ya? Waktu belum ada tol kurang lebih bisa 10 jaman. Tapi 10 semenjak jam. ada tol paling kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi dulu darat atau udara ke Jakarta? Kalau dulu pasti selalu darat. Oh, oke. Jadi 10 jam tuh ya? Iya. Jalannya rusak. Iya. Ke Jakarta untuk kuliah? Iya. Di Saya kuliah di Trisakti. Oh, di Trisakti. Ambil jurusan apa waktu itu? Ekonomi. Oh, karena Finance. Oh, oke, ambil ekonomi karena suka atau karena nilai nggak cukup? Karena saya kenapa ngambil finance, karena udah punya cita-cita mau kerjanya untuk bagian admin ya. Karena saya backgroundnya memang pendiam. Oh, backgroundnya pendiam ya. Wow ya. Oke, backgroundnya pendiam. Oke. Oke, Aling sempat kerja dulu. Kerja, saya lulus tahun 2000, saya kerja sampai 3 tahun. Kerja 3 tahun. Iya. Oh, sesuai dengan yang dimau kerjanya? Iya. Saya kerja di salah satu company asing. Saya di bagian adminnya. Oke. Kan kita judul podcast kita adalah Unfair Advantage. Kita mengupas hal-hal unfair yang menurut orang itu kayaknya nggak adil, yang menurut orang itu kayaknya nggak fair. Ya nggak sih? Kayaknya hidup Aling fair-fair aja. Oke, ini mau cerita sebelumnya nih ya. Oke, dibilang unfair, mungkin ada kali ya kalau bisa waktu dibalik, mau balik seperti dulu lagi gitu ya. Jadi dulu tuh, ini saya cerita dari kecil ya. Saya keluarga besar di Lampung, saya itu anak nomor 12. Oh, 12 ya? Dari 14 saudara kandung. Wow. Nah, singkat cerita, waktu itu saya saya sekolah itu sering dibully ya. Kalau sekarang ngomongnya dibully ya. Dibully. Tapi kalau dulu itu kan Diledekin, diolok-olok. Anaknya terlalu banyak gitu kan, kita malu ya. Sampai akhirnya saya tuh nggak punya teman di sekolah. Waktu di SD aja saya cuma punya teman 1. Tapi orang zaman dulu kan anaknya banyak. Tapi kan malu kalau selalu di olok-oloknya itu orang tua yang diolok-olok gitu. Maksudnya jangan membuat apalagi kita cewek ya. Jadi kayak rasanya tuh segan, malu gitu di olok-olok begitu. Maksudnya kok mama nggak keluarga berencana ya, bilang gitu. Jadi kalau kalau kenalan orang baru pasti dia tanya anak keberapa. Saya berapa saudara? Saya bilang anak kedua gitu. Saya bilang anak kedua tapi dari yang terakhir maksudnya. Oke. Itu punya keluarga besar itu harusnya sesuatu hal yang membanggakan loh. Kalau sekarang iya. Iya kan? Kalau sekarang iya. Iya. Tapi kalau dulu tuh mungkin kalau 4, 5, 6 masih oke ya. Iya? Ini 14. Dan itu dulu mama gua kayaknya 9 saudara, 9 ya, pas 10 ya. Biasa aja orang zaman. ya mungkin lihat dari kacamata sekarang kali ya. Kalau dulu Ya dulu kan orang emang anaknya banyak. Tapi karena di sekolah kali ya. Kayak sekarang kan mungkin bullyingnya itu kan lebih banyak. Mungkin orang tuanya nggak punya anak kali. Enggak lah, rata-rata tuh ya? rata-rata kan anaknya 4.
5 begitu, paling banyak juga 6 Ya gitu. oke aja dong kalau mampu, kenapa Iya, enggak? cuma waktu itu kita risih aja. Selalu kalau ini diolok-olok gitu, sampai akhirnya saya tuh berteman waktu SD aja teman saya cuma 1. Oh, itu pasti yang anaknya juga banyak. Enggak juga Oh, sih, enggak. juga. Oke. Cuma anak ini pendiam aja yang saya berteman. Jadi sama-sama ya udah kita nggak ada ini. Nah, singkat Keluarga Aling saudara-saudara kandung itu usaha semua. kalau dibilang papa itu kan rantauan dari Jambi, Palembang, katanya terakhir ke Lampung. Sumatera lah ya. Iya. Dan pekerja keras juga. Papa itu dari, kalau cerita dari ini dapat dari mama, cerita papa tuh dari datang rantauan, ya semua dia kerjain. Saya cuma belajar dari papa saya itu pekerja keras saja. Dia apapun dia kerjain, sampai botol kosong dibersih, dipungut, dicuci, dia jual. Sampai jadi koki yang masak yang kaki 5 begitu. Juga pernah. Pernah, sambil dia ngumpulin duit akhirnya mulai usaha kecil-kecilan. Nah, dari kakak-kakak yang pertama sampai nomor 7 ya kalau nggak salah itu hidupnya ya ngepas banget ya, karena ada yang nggak sekolah juga, yang kayak kakak pertama, kedua, ketiga itu pokoknya anak-anak yang pertama tuh maksimal tuh sekolah cuma SD aja, ada yang nggak tamat gitu. Oh, oke. Terus apa yang membuat kemudian mau ke Jakarta? Nah, waktu itu saya lihat kan keluarga ya gitu-gitu aja ya, cuma tamat SMA gitu ya kakak-kakak. Jadi saya cuma berinisiatif pengen ada perubahan. Jadi saya pengen ke Jakarta, karena kalau ke Jakarta itu kan dapat sesuatu pengalaman yang baru. Itu pun papa saya waktu itu udah dipensiunkan sama Koko yang paling gede. Jadi Koko yang ambil alih. Nah, itu saya pun harus izin dulu, boleh nggak kuliah di Jakarta. Oh, jadi enaknya keluarga besar itu ada karena saudaranya banyak, ya nggak sih? Terus jaraknya pasti jauh kan sama Koko kan ya? Iya. Dan terus bisa udah jadi di-handle oleh Koko, ya nggak sih? Iya. Enaknya itu advantage loh, keluarga besar loh. Iya, tapi kan tetap walaupun Koko yang pegang juga, kan mereka juga masih rintis ya. Namanya usaha ya, bukan usaha, tapi kan tetap aja harus pinjam uang bank. Nah, akhirnya waktu itu saya memberanikan diri, saya bilang Koko saya mau kuliah di Jakarta. Dan pilihannya ya kalau nggak Untar, Trisakti. Cuma ya pas tau lah kalau Untar biayanya berapa, mahal banget kan. Nah, pada tahun 96 tuh saya coba di Trisakti, itu uang masuknya masih murah banget dibanding Untar. Akhirnya saya memberanikan diri, saya bilang sama Koko, saya Trisakti. Terus jadi si Koko yang biayain ya? Koko cuma bilang gini, ya udah Koko cuma bisa bayarin uang masuk, uang kuliahnya. Untuk biaya hidup Koko nggak ini katanya. Nah, mesti cari sendiri. Jadi kerjanya apa, Aling? Jadi kan saya ada cici-cici juga. Cici-cici kan palak-palakin ya. Cici-cici saya kan udah kerja. Jadi ya saya ngekos bareng dia gitu kan. Ini sampai akhirnya ya untuk kos, untuk biaya hidup ada cici. Jadi yang advantage-nya punya anak banyak, aduh banyak yang bisa ditanggung. Sekarang ya, iya betul. Tapi mesti yang jadi paling bontot. Kalau yang pertama yang berat. Iya benar. Oke, Aling kan dulu nggak kepikiran bisnis ya? Nggak ada. Oh, kenapa bisa kepikiran kemudian jadi bisnis gitu, masuk ke industri yang berbeda, belajar lagi dan nggak jadi admin atau kerja accounting gitu? Karena gini, saya merasa udah berhutang budi banget sama keluarga. Koko sudah kuliahin saya, Cici udah kasih saya maksudnya biaya kos apa gitu. Saya orangnya nggak tahu kenapa dari dulu tuh untuk ngomong kata minta itu rasanya beratnya minta ampun, keluar dari mulut tuh susah. Pernah satu kejadian, saya waktu itu kan kampusnya di Grogol, kampus Trisakti yang di Grogol. Saya kosnya nggak mungkin deket cici saya karena saya harus deket kampus. Nah, pada saat itu cici saya tuh pengen sekali saya itu datang minta duit buat bayar uang kos. Sampai akhirnya dia tunggu-tunggu, saya nggak datang. Padahal uangnya udah disiapin? Udah disiapin. Oh. Saya nggak tahu kenapa saya berat banget kalau untuk minta duit tuh. Akhirnya cici saya datang, dia marah, dia bilang, saya cuma pengen dengar kamu minta duit aja, pasti saya kasih, uang udah saya siapin. Tapi kamu nggak pernah mau ngomong. Itu kenapa? Malu atau? Saya nggak tahu kenapa, cuma rasanya kalau minta itu nggak pernah ada di kamus saya. Oh. Sampai akhirnya kos itu cici saya yang kalah. Dia yang datang ke kos saya, dia kasih duitnya.
buat bayar uang kos. Oh, jadi tiap kali kalau mau bayar kos cicinya datang. Iya. Ini bayar kos nih. Iya. Karena dia tahu Saya lu nggak bakal minta. Iya. Oh, oke. Mungkin lu harus kasih nomor telepon ibu kosnya ke cicinya ya. Langsung transfer langsung. Iya, gitu. Ya itu bagian dari masa lalu. Oke. Ling, apa yang membuat lu kemudian berpikir bahwa gua harus bisnis? Saya sebelum berbisnis ya, saya awalnya nggak ada kepikir mau bisnis. Cuma saya merasa hutang budi itu terlalu banyak. Sampai akhirnya saya waktu lulus, saya harus cari kerja. Dipikir bisnis saya nggak, karena kalau bisnis lah butuh modal. Oh, nggak Dan kepikiran saya bisnis. karena saya nggak mungkin mau meminta duit lagi, karena saya Jadi- udah merasa bersyukur udah dikuliahin. Meminjam pun saya nggak mungkin, karena apa yang mau saya gadein? Saya nggak punya apa-apa waktu itu, anak kuliahan. Akhirnya saya ngelamar kerja dan waktu itu keterima di perusahaan asing gitu, dan saya walaupun gajinya lulusan S1 boleh sebut, UMR kan? enggak, UMR? waktu itu Di atas saya di bawah UMR. Di bawah UMR. Iya. Oh, dulu tahun berapa sih itu? 96 kan saya kuliah, lulus 2000. 2000. Waktu itu UMR UMR berapa sih, 2000? S1 waktu itu 1.250.000. Oh, tahun 2000 ya? Ah. Oh, itu iya. S1 2000, ya 1,2 ya? Iya. Iya. Oh, udah lama berlalu loh. Tapi waktu itu saya dapat dengan gaji 750.000. Diambil. Saya ambil karena kalau saya nggak mau jadi beban keluarga lagi. Saya merasa lulus saya harus cari kerja. Berapapun gajinya, Saya ambil yang karena penting mandiri dulu. Saya kan harus bayar uang kos. Nggak mungkin saya minta, maksudnya cicik kasih terus. Jadi saya harus ambil itu. Rasa malu lu begitu besar datang dari mana? Dididik kah? Saya nggak tahu. Intinya saya tidak pernah mau kena kata minta. Menarik ya. Akhirnya saya terima gaji 750.000. Saya kerja selama hampir 3 tahunan ya sebelum saya mulai berbisnis. Terakhir salary saya udah naik ya, dan itu pun namanya kerja ya pasti ada. Boleh tahu nggak sih berapa tahun kerja terus salary-nya jadi berapa? Dari 750.000 sampai 2 juta. Itu dalam waktu hampir mau 4 tahun ya. Mau 4 tahun. Iya. Oh. Tapi naik 4 kali menurut saya cukup lah buat bayar uang kos, buat makan, buat transport, buat buat biaya hidup, karena saya merasa waktu itu saya udah nggak jadi beban keluarga lagi. 2 juta itu mungkin 20 tahun lalu mungkin 8-10 juta sekarang kali ya, 4 kali lipat ya. Dulu aja uang kos saya kurang lebih 300.000 tanpa AC. Oke. Transport ya paling habis kurang 10.000 lah ya sekali itu ya. Terus Iya, ya iya, buat iya. makan ya cukup lah. Iya, udah lama ya soalnya. Oke. Iya. Apa yang membuat lu kemudian masuk ke industri asuransi? Oke, saya bertemu satu teman baik, dia menawarkan berbisnis. Awalnya saya udah bilang saya tidak mau. Karena saya tidak ada background untuk marketingnya, salesnya. Ketemu orang. Betul. Karena saya bilang, saya SD aja cuma teman 1, SMP cuma 3, SMA 3. Kuliah pun walaupun saya kuliah di universitas, itu saya cuma punya teman 5. Dan itu saya juga pulang kuliah pulang. Walaupun teman-teman ngajakin pergi gitu ya ke mall saya nggak mau, karena percuma kalau cuma window shopping doang. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak punya kenalan dan nggak ada siapapun yang dikenal. Apa yang membuat lu kemudian berani berani untuk ngambil tawaran? Oke, gue bisa nih. Nah, satu sisi pada saat itu teman baik saya dia datang, dan itu yang mengubah sudut pandang saya. Yang tadinya saya bilang saya nggak bisa ada marketing, saya nggak punya teman. Akhirnya dia cuma bilang gini, Aling katanya, kamu lulus Trisakti kuliah ada ijazah? Saya bilang ada. S1 benar, iya S1 saya bilang ijazah. Kamu masih usia waktu itu masih 24, kamu coba 1 tahun aja. Kalau kamu nggak berhasil di bisnis ini, kamu masih ada ijazah, bisa kamu lamar kerja lagi. Nah, waktu itu saya pulang, saya renungkan, saya juga masih cukup muda waktu itu, umur 24. Saya bilang kenapa nggak ada sesuatu yang saya mau coba baru, karena pada saat saya ngobrol sama teman baik saya itu, dia bilang begini, kamu punya impian nggak sih, Ling? Saya punya impian, saya bilang, saya pengen jalan-jalan keliling dunia karena saya hobi traveling. Tapi saya tahu diri, saya nggak punya duit buat traveling. Jadi ya saya pikir
kenapa saya nggak coba gitu. Waktu itu mulainya dari mana? Dengan nggak punya kenalan, terus juga pendiam, introvert, ya nggak sih? Itu kan susah banget kan mengalahkan diri sendiri kan? Awalnya Keluar dari zonanya apa? Bukan zona nyaman, zona ketidakbisaan, zona ketidakmampuan, ngalahin rasa gengsi, malu, mungkin buka mulutnya itu kan mungkin sulit ya. Iya benar. Cuma satu hal yang saya bilang dari teman saya itu, dia bilang gini kan, kamu coba dulu 1 tahun. Ya saya coba, saya kan gini, pilihan itu kan semua kembali ke masing-masing. Saya bilang saya juga mau berubah karena saya punya impian. Kalau saya dengan kerja begini terus, apakah bisa mewujudkan impian saya? Saya mencoba, walaupun itu sulit banget karena itu satu sisi saya nggak punya teman, saya nggak punya relasi, saya nggak punya skill buat marketing. Sempet keraguan tuh ada, cuma ya kembali lagi teman saya tuh menguatkan banget kalau di sini nih ada sistemnya, kalau di sini kita nggak dilepas, kita diajarin semuanya, sampai akhirnya ya di awal ya pertama ya pasti orang-orang terdekat. Dan waktu itu ya pas pada saat itu sebelum saya memutuskan berbisnis, saya juga lagi mencari satu produk yang memang itu untuk karena pengalaman pribadi ya. Papa saya itu meninggal di usia sangat muda menurut saya, usia 59 tahun. Papa saya itu kena sakit stroke. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit dan cukup lumayan besar biayanya. Dulu papa saya nggak punya asuransi. Sampai dalam waktu nggak berapa hari, 2-3 hari itu biaya rumah sakit itu udah ratusan juta. Koko udah nggak sanggup bayar itu. Akhirnya karena papa saya waktu itu udah komplikasi, harus diamputasi kakinya, papa saya nggak mau. Papa saya bilang minta pulang aja. Nah setelah itu Koko bawa pulang dan kita semua anak disuruh kumpul, ya udah papa meninggal. Jadi pengalaman traumatis itu yang traumanya kemudian karena ngerasa ya, asuransi penting. Karena saya mikir karena Koko itu dan kita semua waktu itu nggak punya pendapatan, jadi sedangkan biaya rumah sakit itu tinggi banget. Nah, akhirnya saya pada saat saya kerja, saya lihat bos saya, istrinya tuh sering masuk rumah sakit, seminggu tuh bisa 2 kali. Saya ingat memori ke papa saya. Saya memberanikan diri ngomong sama bos saya, emang biayanya nggak gede. Dia bilang itu kan saya nggak bayar sepeser pun. Cover asuransi. Semua asuransi yang bayar. Nah pada saat bos saya ngomong begitu, saya teringat teman saya ini, teman baik saya. Saya mencari teman baik saya dan awalnya memang saya mencari asuransi. Wow. Bukan pengen bisnisnya. Oke. Jadi atas kesadaran bahwa ingat pengalaman dari bosnya, terus ingat ke orang tua dulu dan ikut asuransi itu penting loh ya. Karena saya kebayang saya udah cukup dibiayain kuliah, dibesarin. Saya nggak mau jadi beban keluarga Nanti lagi kalau sampai minta lagi. Saya pernah sakit waktu itu. Saya pernah sakit kena tipes. Enggak, saya nggak berani. Itu saya sampai 1 minggu di rumah kan. Kalau tipes tuh kan malam tuh demamnya tinggi banget ya. Nggak berani ke dokter karena biayanya kan lumayan. Jadi minum obat aja sendiri? Obat cacing. Oh my God. Oh sampai segitunya nggak mau ngerepotin orang ya. Itu berbahaya sekali loh. Harusnya ngomong loh. Karena saya pikir udah nggak mau jadi beban. Banyak orang yang ngerasa fine-fine aja kalau jadi beban. Maksudnya minta ke keluarga, minta ke saudara, mungkin bagi beberapa orang itu oke-oke aja ya. Tapi bagi orang-orang yang hebat yang hari ini jadi orang yang luar biasa, ternyata tanda kutip tahu diri itu penting ya. Lu orang yang mandiri ya kalau gua lihat ya. Lu orang yang mandiri yang nggak mau bergantung pada orang lain, dan bergantung kepada orang lain itu hal yang sangat menyiksa ya sangat menyiksa. Masuk ke bisnis ya, dan gua lihat juga mungkin pengaruh orang tua juga nggak gitu banyak karena juga lu kan anak paling kecil kan, Lu belajar banyak dari lingkungan ya. Oke. Apa yang membentuk lu bisa jadi seperti sekarang? Belajarnya dari mana? Sebenarnya pertama saya udah punya modal dari saya lihat papa saya. Saya lihat dari papa saya tuh ulet, pekerja keras ya. Apa aja dia lakukan. Jadi itu yang membuat saya awalnya tadi ragu apakah saya bisa bisnis ini karena kan sistemnya saya nggak bisa jualan marketingnya. Tapi kembali lagi saya melihat sesuatu di mana kita ditempatkan,
kita akan bisa mengikuti, mengadaptasi dengan tempat yang kita kerjakan. Jadi saya membuka peluang, bukan berarti dengan saya dulunya pendiam, saya akan jadi pendiam selamanya, enggak. Nah, percaya kita bisa berubah. Kita semua bisa berubah. Asal kita mau. Betul. Awalnya saya pikir, wow, ini kan saya nggak saya banget karena di sini komunitasnya ramai banget gitu. Tapi ternyata memang benar, di mana saya ditempatkan kita bisa beradaptasi ya. Yang tadinya pendiam, karena teman-temannya banyak ngajarin kita untuk lebih banyak untuk berbicara, mau ngomong kita terbawa. Gitu. Jadi sebenarnya kita kunci adalah buka diri ya. Betul. Kita buka diri, mau coba, Betul. yang ngasih dan biarkan lingkungan merubah kita. Betul. Oke. Nah, kan sekarang Aling singkat cerita ya dengan ya belasan tahun ya, hampir 20 tahun ya sekarang punya mega tim ya, mega tim yang besar sekali dan jaringan bisnis sampai di mana-mana. Dan pastinya banyak orang-orang yang terbantu dan berubah hidupnya. Gimana mentransformasi kalau lu lihat nih Ling, gimana lu mentransformasi dari yang anak bawang, anak paling bungsu, anak yang paling kecil ya kan, dari saudara yang begitu banyak, introvert, gak punya kenalan, bisa berubah drastis seperti sampai hari dengan hari ini. Apa yang lu lihat yang bisa membuat lu jadi seperti hari ini? Oke, awalnya saya merasa pertama pasti dari pengalaman sendiri ya. Saya merasa dulu ya dibilang anak bawang yang mungkin nggak bisa apa-apa gitu. Terus pada saat saya udah berubah dengan bisnis yang saya jalanin dan saya bisa mencapai apa yang saya mau, impian saya mengajak tim orang-orang di sekitar yang mau berubah juga. Saya pakai pengalaman saya, jadi gini, semua bisa berubah. Yang penting satu, mau apa enggak? Mau apa enggak? Pertama saya bilang, pasti kita nih hidup pasti berhubungan dengan baik itu orang tua, saudara. Nggak sendirian lah ya kita sendirian. Ya. Nah, kita sudah dibesarin, kita sudah di lingkungan, maksudnya keluarga yang mungkin saling menopang ya. Jangan sampai kita sampai hari tuanya ya kita biasa-biasa aja. Kita harus bikin perubahan. Dan kita harus perubahan bukan hanya kita, dari keluarga kita. Betul. Pasti kita banyak, walaupun saya tahu orang tua nggak pernah nuntut hutang budi, kakak-kakak juga nggak pernah. Tapi saya bersyukur dengan saya jalanin bisnis ini satu-satu, setidaknya saya bisa ajak keluarga saya jalan-jalan. Dari Koko yang biayain saya kuliah, dari cici-cici semua. Itu semua banyak lu hutang budi loh. Banyak. Waktu saya kecil saya masih inget cerita banget. Saya pengen banget jajan. Waktu kecil saya nggak punya duit uang jajan. Nah, Koko saya itu tiap Jumat dia selalu beli koran bola. Dia suka bola. Ya. Pada saat itu dia selalu kasih saya duit 1.000 buat beli koran bola. Dulu masih 700. Sisanya 300 saya buat beli bakso. Okay. Saya inget banget. Sampai akhirnya sengaja dikasih lebih ya. Ya. Wow. Sampai saya tunggu setiap hari Jumat tuh saya merasa saya dapat uang jajan. Sampai akhirnya saya tahu Koko saya itu impiannya dia tahu grup-grup bola ya. Pas saya jalanin bisnis ini, saya merasa saya hutang budi. Lu begitu dicintai loh oleh saudara lu loh. Di saat saya dapat waktu itu ke London, saya bilang sama suami saya mau ajak Koko saya karena dia sangat suka stadion ini. Terus lu ajak? Pada saat saya ajak dia belum punya paspor. Dia sampai nangis, dia bilang dia kayak mimpi gitu. Tapi saya bilang saya mau wujudin impian Koko saya. Wow. Nah, di situ saya merasa saya bisa, dari saya aja nggak pendiam, saya bisa berubah. Saya makanya banyak ngajak orang-orang, yuk kita sama-sama nih. Bukan kamu sendiri, saya juga dulu pernah ngalamin begini. Pasti kamu juga punya, ada yang kamu mau berikan sesuatu untuk orang yang kita cintai. Lu luar biasa sekali loh. Jadi gue suka cerita Koko lu tadi sih. Jadi akhirnya lu sama dia ke London. Ke London. Saya extend, saya bawa ke semua stadion bola. Chelsea, hanya gara-gara Manchester. Dulu dia tiap minggu beliin lu tablet bola. Dia kasih saya duit buat sengaja kasih lebih supaya lu bisa jajan. Betul. Dan lu balas berlipat-lipat. Iya. Dan itu kepuasannya luar biasa pasti ya. Dia sampai hari ini bajunya itu saya beliin dia baju bola. Saya ajak dia tur ke dalam stadion. Itu dia nangis, dia peluk saya. Makasih ya, Dek. Wow. Itu luar biasa sekali loh.
Di saat kita bisa membalas budi orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Dan mungkin itu jadi selalu value, satu nilai yang membuat kita kemudian mau untuk mengalahkan rasa malu kita, rasa gengsi kita, malesnya kita. Oh iya. Dan hal-hal seperti itu yang tadi mungkin lu bilang, Ling, bahwa hidup kita itu gak hanya tentang kita. Hidup kita itu tentang orang lain. Hidup kita itu tentang orang-orang di sekitar kita yang pernah memberi satu nilai kepada kita. Mereka berkorban pada kita, dan hal yang luar biasa adalah kita bisa membalas di saat mereka masih ada. Dan betul sekali. Terus ada juga koko saya yang biayain saya kuliah. Dia ada ngomong dia pengen banget ke Jepang. Jadi saya bawa koko saya, sosok saya, istrinya ya, sama cici saya yang paling gede yang ikut ini juga, semua saya bayarin. Kan koko saudara kan semua bisnis ya. Dulu bisnis kan? Mereka waktu biayain lu kuliah mereka punya uang? Ada, tapi kan setidaknya mereka juga punya keluarga ya. Ada biaya yang harus mereka ini juga ya, harus di antara semua saudara lu sekarang, lu saya bersyukur ya, mungkin saya nggak memuji diri sendiri, tapi lebih baik lah dari di antara semua. Ya. Oh, anak bawah yang dulu dikuliahin sekarang paling tajir ya? Bukan, enggak lah. Kita tetap harus rendah hati ya. Setidaknya bersyukur lah. Saya bisa balas budi. Menurut lu, Ling, apa yang membuat lu bisa lebih bisnis tuh dibanding dengan koko-koko lu yang dulu biayain lu kuliah? Karena kalau itu kan bisnisnya Koko kan konven, sama Cici juga sama ya, yang berhubungan dengan bank, yang berhubungan dengan modal, yang berhubungan ditipu, itu pasti ada ya, sama karyawannya atau apa. Nah itu mungkin ya ada up and down juga ya, namanya bisnis ya, kan nggak mungkin selalu mau untung ya, pasti ada satu sisi ada ruginya juga. Dan kan namanya sekarang nggak bisa prediksi lagi ya, namanya bisnis dulu mungkin rame, bisa sepi. Nah someday ya mungkin dulu waktu zamannya saya masih ini ya, mungkin dia masih lagi bagus pertumbuhannya. Tapi kan namanya ekonomi kita nggak pernah karena tahu. dia bisnis konvensional ya, mau betul. Tambah income ya mesti tambah lagi resiko, tambah lagi modal, benar. Ya kan. Nggak seenak yang bisnis yang lu kerjakan sekarang. Betul. Mereka pasti bangga banget sama lu. Mereka tidak ngomong ini, tapi setidaknya mereka dari penyambutan, dari apa, welcome gitu. Wow. Apa sih harapan lu? Kan mimpi lu kayaknya udah terwujud ya. Yang tadi yang ya hidup lu yang unfair itu udah unlock semua, udah semuanya advantage, semuanya udah fair, dan ya lu bersyukur sih punya ya kehidupan seperti sekarang yang udah lu laluin. Apa harapan saya, karena saya sudah mengalami ya perubahan tuh memang sebenarnya awalnya nggak enak. Tapi selama perubahan itu membuat kita lebih berguna, berdampak buat orang-orang yang kita cintai, berdampak buat orang-orang yang di sekeliling kita. Walaupun mereka nggak minta balas budi, tapi itu luar biasa. Kita bisa berbagi berkat, sehingga banyak banget orang-orang yang saya melihat, siapapun backgroundnya, asal dia punya kemauan, dia punya impian, dia punya goal, itu dia pasti bisa. Semuanya, tanpa kecuali. Karena kalau lihat dari saya, ya saya nggak punya apa-apa, nggak ada modal apa-apa. Itu jadi, aja bisa sampai sebesar sekarang ya. Ya, saya bersyukur. Maksudnya banyak banget orang-orang yang dulunya nggak ada apa-apa, berkat bisnisnya dan berkat dia melihat semangat kita juga. Orang berubah. Satu-satu saya melihat ya, banyak yang tadinya dulunya datang dengan naik motor, dia bisa beli rumah. Tim lu? Iya. Kalau lihat kunci suksesnya apa sih? Kan lu pasti punya tim yang begitu besar, begitu banyak, ya kan? Yang lu juga pasti punya tim banyak yang udah income-nya udah ya gede sekali lah. Kita nggak boleh sebut angka sih. Ya nanti di fleksi. Jadi pasti punya banyak tim yang income-nya sudah gede sekali. Ya nggak, lu ya kalau lu ya super gede. Nah apa yang lu lihat kunci suksesnya yang lu boleh analisa, mungkin bagikan ke teman-teman dari analisa dengan melihat pengalaman lu sendiri dan pengalaman tim-tim lu. Kunci suksesnya sebenarnya dari kita mungkin bisa 2, 3, 4, 5 mungkin gitu. Dari kita pertama pengen ada perubahan. Kita mau dulu. Nomor 1 itu paling penting. Mau dulu apa enggak berubah? Mau dulu apa tidak? Kalau kita memang mau berubah, kalau kita merasa zona kita saat ini nggak bagus, kalau kita mau berubah, apapun bisa. Yang penting dari diri dulu kita. Ya. Sadar kita mau berubah. Betul. Kedua, modal paling penting itu ya? Iya, betul. Ada nggak sih orang yang nggak sadar dan
nggak mau berubah, padahal dia lagi kondisi tidak enak atau kondisinya lagi di bawah gitu, tapi dia ngerasa oke-oke aja tuh, itu gimana? Sebenarnya semua manusia pasti ada lah, cuma mungkin dia tidak mau keluar dari zona, dia nggak mau melewati proses yang mungkin merasa nggak enak. Tapi sebenarnya ada, semua pasti ada. Tetap merasa dia sebenarnya ada nggak enaknya, tapi dia untuk keluar dari situ, karena harus ada harga yang dibayar. dia nggak mau bayar Dia harga. nggak mau lewat proses. Oke, itu tadi pertama adalah dia harus mau sadar dulu, ya, tahu diri, keadaannya dia mau berubah, mau dulu. Yang kedua apa? Yang kedua, follow the leader. Oke, ikutin Apa mentor, kata mentornya? ikutin mentor. Karena orang itu sudah berhasil, dia mau ngajak di bawahnya itu juga sama merasakan apa yang dia rasakan. Oke. Jadi nggak mungkin dia mau menjebak. Jadi apa yang dia omong ikutin aja. Jadi mencari mentor itu penting ya. Betul banget. Mencari mentor dan ikutin kata mentor. Betul. Ikutin orang yang mau untuk nunjukin Ya. jalannya ke kita. Ya. Ada lagi yang ketiga, keempat. Yang ketiga, ya berani bayar harga, proses yang harus dijalanin. Nggak gampang. Proses itu kan menyakitkan kan. Dan kadang-kadang orang mau, ya mau, semua orang mau ya. Oke, gue mau. Ya, terus kemudian I will follow you. Tapi untuk proses bayar harga ini, untuk proses untuk ngelaluin ini semua kan kita sebenarnya bukan mengalahkan orang lain loh. Kita kan ngalahkan diri sendiri. Ngalahkan malu, ngalahkan gengsi, ngalahkan malas. Kita tuh berperang itu paling berat itu kan diri sendiri. Betul. Ya. Nah, gimana supaya kita itu bisa tetap menang melawan diri sendiri di awal-awal? Awalnya kita pasti sedih, nangis. Kok begini banget? Pertama satu, bertahan aja. Karena proses itu kita di dalam musim yang nggak selalu musimnya tuh sedih terus. Pasti ada musim di mana kita ada someday kita akan menabur, kita akan menuai. Wow. Lewatin aja, dengerin kata mentornya. Menurut lo biasanya dari pengalaman lu dengan handle tim nih, Ling, berapa lama masa susahnya itu? Dari pengalaman lu melihat banyak orang, susahnya berapa lama sih kalau biasa masa krusial orang harus lewatin dalam merintis satu bisnis, itu berapa lama menurut lu yang sulitnya? Setelah itu udah lebih gampang? Kalau pengalaman saya, durasinya kita kasih spend waktu 6 sampai 1 tahun ya. 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Sebenarnya nggak lama-lama banget loh ya. Nggak lama. Ya, Karena 6. kita harus ketemukan polanya dulu. Kita ciptakan kedisiplinan kita dulu. Misalnya sehari kita harus ketemu berapa orang. Itu kita pakai. Jadi ada rule, ada Iya. aturan-aturan yang harus Betul. diikutin ya. Betul. Dalam bangun bisnis lu gitu Itu ya. kan harus dari perubahan yang tadinya kita nggak pernah ketemu orang, kita harus ciptakan dulu. Oke. Dan itu butuh waktu. Setelah itu kita lewatin, setelah itu udah jadi kebiasaan. Udah gampang. Jadi kebanyakan orang itu menyerah di 6 bulan 1 tahun itu ya? Iya, karena dia merasa Sulit mengalahkan diri sendiri. mengalahkan diri sendiri. Jadi kalau orang itu bertahan 1 tahun, itu biasanya dia udah lebih Udah tercipta habit nih. udah pasti sukses lah ya. Kemungkinan chance-nya udah lebih tinggal jadinya. bertahan aja. Ibaratnya mungkin kalau yang 6 bulan 1 tahun itu masih kecambah ya. Iya. Kena hujan dikit mati gitu ya. Karena Harus ibarat tahan gini, ya. setiap peraturan kan begitu dibuat, awalnya kan kita susah banget untuk ngikutin. Tapi setelah kita sudah terbiasa, itu udah anggap itu jadi kayak gaya hidup. Oke. Jadi bertahan ya. Oke ya. Oke. 1, 2, 3 yang keempat apa? Ada lagi nggak yang keempat yang lu lihat yang membuat orang-orang itu polanya adalah sebenarnya ini nih sukses nih. Nah, Yang pertama tadi kan kita bicara adalah dia harus mau dulu. iya. Iya kan? Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, ya kembali lagi kita bilang jangan pernah puas. Karena mungkin saat ini mungkin kan setiap orang pribadi punya impian beda-beda. Nah, pada saat kita sudah dapat sesuatu, kayak dulu saya pengen dapat jalan-jalan. Begitu saya udah dapat jalan-jalan, saya harus berubah lagi, harus naikin lagi. Karena someday kan kita punya keluarga, punya anak, berubah Upgrade terus semua, mimpi ya? upgrade terus. Itu yang Oke. membuat kita itu semakin bertahan dan semakin kita naikin value kita. Jadi makin besar, ya nggak? Ling, kalau lu dulu sama lu sekarang lebih rajin mana sih? Kalau dibilang lebih rajin ya, kalau saat ini sekarang lebih tanggung jawab. Karena banyak banget orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya kepada kita dan gimana caranya kita bertanggung jawab bikin orang itu berhasil juga seperti kita. Kita kan nggak boleh egois.
Kita nggak boleh kita sukses sendiri. Karena apa? Kita sudah merasakan senangnya. Udah merasakan, ya mungkin udah bukan nilai lagi dari uang yang kita terima. Tapi gimana kita bisa bikin orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu tanggung jawab sih. Lebih ke tanggung jawab kalau sekarang. Sekarang lebih punya Betul. responsibility lebih ya. Kalau punya ibarat kata beban dengan beban lebih banyak. Ibarat kata kalau dengan income segini saya mau 1 tahun di luar negeri apa itu mungkin bisa. Tapi itu bukan tujuan kita. Apa yang lu lihat kalau dari bicara tentang Aling yang dulu dengan sekarang? Lu lihatnya seperti apa? Apa yang beda antara Aling dulu dan Aling sekarang? Aling dulu orangnya pesimis, egois, maunya menang sendiri. Tapi dengan kita dikasih kapasitas yang besar, ternyata kapasitas hati kita juga makin besar ya. Yang dulunya egois sekarang jadi lebih sabar. Oh ya? Ya karena kita memanage banyak orang dengan karakter yang berbeda. Apa beda Aling dulu dan sekarang? Dulu lebih rajin, sekarang lebih rajin nggak? Lebih rajin dong yang jelas. Oke. Dan apa mimpi-mimpi yang mau diwujudkan? Ada nggak? ada. Boleh share ke kita? Kan lu udah unlock semua ya. Budi udah dibales. Hidup udah nggak susah. Ya nggak sih? Bahkan sampai semua orang-orang yang memiliki dampak ke dalam hidup lu, saudara, koko-koko, cici-cici, sudah lu bayar semua dengan lunas. Harusnya nggak ada lagi yang mau dicapai ya. Dibilang masih capai, kita kan selalu saya bilang upgrade terus. Jadi pada saat ini mungkin dari keluarga kita mungkin udah well done ya, maksudnya udah selesai. Tapi kan kita masih banyak di luar sana yang masih butuh. Itu yang membuat lu nggak pernah berhenti ya? Iya. Itu yang membuat lu bisa mengalahkan dan sekarang lu ada di barisan cukup depan di bisnis di industri lu. Betul. Karena satu hal ini mungkin kejadian yang baru kejadian ya. Saya cerita sedikit. Dengan kita berhasil, bukan soal duit ya, tapi value-nya ya. Kemarin itu kejadian di bulan Agustus kemarin, saya lagi ke Singapura. Di satu mall besar, di food court, ada satu bapak-bapak, dia duduk di lantai saking pegangin dadanya sakit. Saya pikir itu jantungnya. Banyak orang di situ tapi nggak ada yang nolong. Pada saat saya lihat dia minta tolong. Ternyata orang Indonesia. Dia lagi datang, dia dari Medan. Dari Medan dia datang ke Singapura, dia sendirian, istrinya masih di Medan, anaknya di Jakarta. Nah, singkat cerita waktu itu dia minta tolong, saya carikan tempat duduk, dia minta makan. Akhirnya dia nggak kuat, saya bilang yaudah, saya bawa dia ke rumah sakit. Nah, karena saya merasa ya di sini kan kita nggak usah takut dengan duit ya. Jadi saya cari ambulan, walaupun saya belum pernah naik ambulan di Singapura. Lu tahu bisa bayar, lu bisa bayar itu. Iya, karena saya punya duit, saya pikir. Lu tahu lu bisa bayar, even orang yang lu nggak kenal pun. Iya. Lu bisa tahu bahwa lu mampu. Iya. Dan itu menyenangkan sekali. Saya saya minta tolong cariin ambulan, saya bawa dia ke rumah sakit. Wow. Orang yang nggak lu kenal. Orang yang saya nggak kenal. Dan itu lu ngerasa bahwa inilah. Kenapa kita harus sukses? Inilah kebahagiaan sejati. Betul. Kita bukannya impact berdampak kepada orang yang kita kenal. Betul. Bukan hanya pada orang yang berhutang. Kita berhutang, tapi orang-orang yang nggak kita kenal pun kita bisa menambahkan nilai. Dan kepuasannya luar biasa di situ. Betul. Dan itu yang bikin lu nggak pernah berhenti untuk berlari. Betul. Dan lu akan berlari lebih jauh lagi. Karena masih banyak di luar sana yang mungkin butuh bantuan kita. Lu mencintai pekerjaan lu? Sangat-sangat mencintai. Lu menyukai bisnis lu? Sangat. Lu ada pesan-pesan buat orang-orang yang baru mau memulai usaha dan mungkin mereka lagi pikir untuk menyerah. Mungkin mereka lagi berpikir bahwa jalan mereka begitu sulit. Ada pesan buat mereka? Oke, mungkin untuk teman-teman semuanya yang hari ini dengerin podcast saya, lihat latar belakang saya yang tadinya tidak ada apa-apa, yang tidak ada skill, yang tidak ada apapun, maksudnya background bisnis ya. Tapi yang penting satu, kita mau berubah dan kita ambil value hidup kita nih, orang melihat kita tuh apa. Jadi apapun ya teman-teman, impian, kalau impian ya saya yakin selama teman-teman mau memperjuangkan itu pasti bisa berubah. Semua bisa berubah. Yang penting mau apa enggaknya. Yang penting mau apa enggaknya. Unfair advantage. Di sesi kali ini kita belajar tentang value. Kita belajar tentang impactful life. Kita belajar tentang hal-hal yang mungkin buat kita hanya tentang diri kita. Tapi percayalah,
Hidup kita bukan tentang kita, bukan tentang keluarga kita saja, tapi banyak orang-orang yang mungkin akan kena impact dengan keberadaan kita di kehidupan ini. Unfair Advantage, saya Rito Tandra. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Unfair Advantage.